Perkenalkan kan nama aku Sofi Srieki Tiambun Silalahi. Halo Kak, tolong kenalin aku Mika. Halo. Halo Kak, salam kenal. Aku Gilbert. Halo Kak, kenalin, nama aku Muhammad Rizkiawan Crespo, biasa dipanggil Cepo. Halo Kak, perkenalkan nama aku Roger Sebastian, biasa dipanggil Roger. Halo Ya. teman-teman semua dari UMN. Perkenalkan nama aku Gembita Surya, bisa dipanggil Gita. Aku jurnalis di Narasi. Halo Kak Gita. Halo Sebelumnya, Kak Sofi dan semua teman-teman. oke. Sebelumnya makasih Halo. banyak ya Kak, udah meluangkan waktu menjadi narasumber dari pihak jurnalis untuk kelompok kami. Perkenalkan, nama aku Sofi Srieki Tiambun Silalahi. Dan teman aku ada Mika Nevia, ada Gilbert, Crespo, dan Roja. Oh, semuanya, salam kenal ya. Aku Gita. Oke, Gita. Oke, halo Kak Gita. Boleh dong ceritain latar belakang Kakak sebagai jurnalis apa, bekerja di mana, di media mana, berapa tahun Kakak bekerja, dan jika berkenan Kakak boleh tampilin ID press Kakak di dalam video ini. Oke, oke. Terima kasih semuanya Sofi dan Mika. Perkenalkan, nama aku Gita. Aku jurnalis dari Narasi. Nih, nah di Narasi Wah, itu aku sekarang jalan 1 tahun lebih berapa bulan ya? 1 tahun 8 tuh kalau aku di Narasi. Jadi aku reporter di Narasi itu kita nggak ada kayak bidang khusus gitu ya. Jadi lebih ke all around aja gitu. Kalau di kalau di Narasi. Tapi sebelumnya sebelum di Narasi aku juga jurnalis media online itu 1 tahun namanya di Alinea. Terus sebelumnya lagi aku sebagai content creator di Solo di website kompas.tv. Kurang lebih kayak gitu background aku sebagai jurnalis. Oh, keren banget, Kak. Aku sebagai jurnalis, bagaimana sih, Mm-mm. Kak, proses kerja jurnalis dalam berita, produksi berita? Mulai dari pengumpulan informasinya sampai ke publikasinya tuh kayak gimana sih? Oke, jadi kalau misalkan kalau di Narasi ya untuk proses pengolahan beritanya sendiri kita tuh diawali dengan kayak brainstorming gitu. Jadi kayak ada rapat redaksi dulu oh, nih untuk nentuin kayak isu apa ya yang mau kita bahas dan terus kayak penyebaran penugasannya gitu. Karena kan kita di redaksi itu kan nggak sendirian gitu ya. Jadi kita berkoordinasi sama kalau di Narasi itu dengan produser dan eksekutif produser dengan manajer redaksi kayak gitu. Kita brainstorming untuk nentuin isu ini yang mau dibahas terus nanti didistribusikan penugasannya ke masing-masing reporter gitu. Nah, untuk itu kan awalnya banget untuk diskusi. Nah, terus kemudian ke setiap penugasan pembuatan beritanya itu nanti dikerjakan naskah beritanya dikerjakan sama reporter. Prosesnya kurang lebih dari pengumpulan info gitu ya, juga wawancara narasumber, kemudian pembuatan naskahnya sendiri. Terus habis bikin naskah beritanya selesai, nah itu kita supervisi, kita dari reporter supervisi ke produser gitu untuk apa? Untuk nantinya di dicek di apa saling saling ngecek bareng gitulah untuk pasti minimalisir kesalahan kayak gitu-gitu. Nah, baru nanti konten itu diproduksi gitu. Nah, setelah diproduksi pun masih ada layer preview lagi tuh. Jadi untuk layer preview itu nanti juga akan oke, oke. melibatkan eksekutif produser dan juga manajer redaksi gitu. Supaya nanti konten yang dirilis itu emang benar-benar udah akurasinya tuh udah melalui beberapa tahapan verifikasi kayak gitu. Oke, dalam penulisan itu ada kriteria khusus nggak sih untuk memenuhi standar agar bisa dipublish ke media? Oke, kalau standar, kalau itu sebuah isu misalkan apa ya, sebuah peristiwa gitu, otomatis pasti akan minimal 5W1 hanya gitu kan, apa Oke. 5W1H gitu kan peristiwanya gitu. Nah, untuk apa untuk konten-konten tertentu dari narasi itu perlu ada analisis agak lebih mendalam nih. Nah, itu biasanya kita lewat research literatur atau kita kontak narasumber gitu. Jadi kita minta pendapat ke narasumber gitu. Nah, itu jadi salah satu bentuk apa ya yang disisipkan ke naskahnya agar sesuai sama standar tergantung jenis kontennya. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, gitu ya, Kak. Oke, coba Sofi boleh lanjut. Oke, Kak Gita, Mm-mm. kan
biasanya tuh kalau jurnalis tuh teman kerjanya tuh salah satunya public relation gitu kan ya Kak. Nah, Hmm. bagaimana Kakak seorang jurnalis biasanya berinteraksi dengan tim PR dalam mendapatkan informasi? Oke. Jadi kalau aku pribadi itu berhubungannya sama tim PR itu lebih sering ketika aku ke lapangan gitu ya. Jadi ketika misalkan aku harus ke suatu agenda apa gitu kan. Jadi untuk dapat info soal paling basic soal agendanya itu jam berapa dan di mana lokasinya itu pasti aku akan menghubungi tim humas dong, tim PR kayak gitu. Ya aku kontak aja by WA gitu karena biasanya di setiap agenda di setiap undangan gitu kan ada CP-nya gitu. Nah, aku akan kontak pribadi ke tim PR-nya untuk memastikan juga maksudnya apakah acara ini jadi terselenggara, kemudian lokasinya di mana atau mungkin ada detail-detail yang perlu aku tanyakan sebagai background dulu lah misalkan satu agenda gede ada pejabatnya siapa aja sih yang hadir gitu untuk pengetahuan awal aja jadi kayak aku bisa mendapatkan info lebih apa di acara itu kurang lebih kayak gitu. Oh gitu, oke oke. Dari interaksi itu Kak, Mm-mm. apakah banyak tantangan yang Kakak hadapi saat berkomunikasi dengan PR dalam memperoleh informasi itu? Mungkin boleh dijelaskan tantangan utama yang paling sering terjadi. Kalau dari aku pribadi, tantangan utamanya biasanya respon ya. Maksudnya karena kita kontaknya via chat, via WhatsApp gitu kan. Kadang merekanya itu nggak respon atau kayak either chatnya terlalu numpuk di mereka gitu. Jadi mereka yang skip chat kita atau gimana. Jadinya itu kayak deg-degan juga kita sebagai jurnalis yang butuh informasi gitu kan dari tim PR terus kayak kok mereka nggak respon ya atau kayak centang satu bahkan kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu sih biasanya kalau misalkan di WhatsApp chatnya centang satu atau lama direspon gitu, aku biasanya akan telepon sih. Cuma rare case gitu kayak jarang banget sebenarnya karena biasanya kalau aku kayak gitu aku sambil tungguin sambil aku jalan juga gitu karena kan di agendanya sendiri udah jelas gitu tapi biasanya tantangan utamanya lebih ke itu sih nunggu respon mereka gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Agak berat juga nih Kak, ternyata. Iya. Oke. PR itu kan Kak memastikan kalau misalnya informasi yang disampaikan kepada media itu harus akurat ya, tepat waktu sama relevan gitu. Nah, pertanyaannya Kakak kan jurnalis. Menurut Kakak peran yang bisa dilakukan PR agar dapat lebih membantu pihak jurnalis sesuai kebutuhan jurnalis tuh dalam meliput berita tuh kayak apa gitu? Kalau dari proses peliputannya sendiri, kalau aku sih expect-nya teman-teman tim PR itu bisa kayak ini ya, menghandle atau bukan menghandle sih, maksudnya kayak mengarahkan teman-teman jurnalis tuh dengan lebih proper gitu. Karena untuk beberapa case kadang aku tuh temukan tim-tim PR yang mereka cuma bekerja sebagai kayak apa sih frontliner aja kayak Hmm. buat buat inian absen aja gitu tapi ketika teman-teman reporter udah masuk semua kayak kita tuh kebingungan kayak kita harus kemana kan kadang ada batasan-batasan ya Ya. misalkan teman-teman jurnalis gak boleh ke area ini atau ke area itu gitu nah kadang kita tuh nggak diarahkan secara proper sama teman-teman PR teman-teman humas gitu jadinya eh, kita juga yang kebingungan dan kadang kena semprot sama mungkin penyelenggara atau gimana gitu. Jadi aku sih kalau aku pribadi berharapnya dari tim PR mungkin selain soal respon tadi, kalau soal respon sih aku masih kayak oke lah mungkin sinyal atau apa gitu aku masih masih bisa tolerir cukup cukup tolerable gitu. Tapi kalau untuk yang udah di lokasi kemudian mengarahkan acara itu sih benar-benar krusial sih menurut aku. Kurang lebih kayak gitu. Gitu ya Kak. Jadi penting banget ya Mm-mm. itu diperhatikan gitu ya. Iya, jadi kayak koordinasinya biar enak juga kan kita sama Mm-mm. teman-teman PR gitu. Kadang kan kita juga nggak enak kalau teman-teman PR ternyata ditegur juga sama penyelenggara apa gimana. Tapi kan kitanya juga bingung karena kita juga statusnya diundang gitu kan sebagai jurnalis gitu. Oke. Selanjutnya tuh Kak, gimana sih Kak kakak menilai kredibilitas sebuah informasi yang diberikan oleh public relation sebelum mempublikasikannya ke media? Oke, kalau pengalaman aku di lapangan itu kan biasanya emang setiap setiap tim PR akan mengeluarkan press release gitu ya. Akan press release. Nah, kalau dari aku sendiri biasanya untuk mengolah mengolah itu nggak yang serta-merta aku ambil dari press release juga sih karena kan kayak aku sendiri juga berada di situ gitu, berada di lokasi, berada di acaranya. Jadi aku bisa mendapatkan insight-insight yang mungkin
masuk di press release-nya teman-teman PR gitu. Nah, dari situ aku bisa kembangkan gitu lah. Jadi untuk Mm-mm. mengecek akurasi juga kan karena aku juga mendapatkan info sendiri di lapangan di acara tersebut, jadinya bisa aku pastikan kalau apa yang aku susun itu udah sesuai dengan emang apa yang aku dapatkan di lokasi. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, oke. Kakak tuh pernah nggak ya mendapatkan atau mengalami keterlambatan informasi dari tim PR-nya berdampak yang gimana itu berdampak pada pemberitaan gitu. Kalau misalnya benar, gimana sih Kak respon Kakak mengatasi hal itu? Oke, kalau dari pengalaman aku pribadi sih untuk berita yang krusial, katakanlah seperti emang yang butuh update cepat gitu, aku pribadi jarang mengandalkan rilis tim PR kalau emang beritanya butuh cepat, butuh dieksekusi secara cepat ya, butuh tayang cepat gitu. Jadi emang aku pribadi mengandalkan ya udah apa yang aku dapatkan, materi yang aku dapatkan gitu. Kalau itu untuk apa untuk case-nya yang keterlambatan dari PR ya karena kan kalau Hmm. kalau yang aku lihat dan aku pelajari di lapangan itu kan teman-teman PR juga butuh waktu untuk mengolah mengolah hasilnya gitu kan jadi sebuah rilis gitu. Jadi kalau aku pribadi kalau emang itu butuh cepat aku akan ya udah aku akan pakai resource aku sendiri gitu. Tapi untuk dari teman-teman PR mungkin yang bisa aku garis bawahi seenggaknya kalau misalkan apa ya rilis tertulisnya itu belum bisa cepat seenggaknya bahan visualnya sih kayak fotonya atau videonya itu bisa di share terlebih dahulu gitu jadi kayak biar bisa sama-sama enak aja kita untuk apa Hmm. mengolah itu jadi jadi sebuah berita kayak gitu karena kan kadang yang kita butuhin dalam konteks cepat ya itu kan visualnya dan isi kegiatan itu apa aja sih kayak gitu kurang lebih. Aku mau tanya sih Kak, suatu hal. Dari publikasi atau tulisan berita itu pasti ada sumber informasi utama. Nah, Hmm. apa sih yang paling sering Kakak gunain? Mungkin kayak wawancara, siaran pers, laporan resmi, atau media sosial, atau sumber lainnya untuk Oke. pemberitaannya. Kalau aku untuk berita yang aku olah sehari-hari itu mostly akan dari narasumber ya, statement narasumber, wawancara narasumber gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk tahu background sebuah isunya itu aku akan pakai dari either berita lain, berita yang udah tayang sebelumnya, atau juga rilis resmi dari sebuah Oke. lembaga kalau emang isu yang lagi aku bahas di berita aku itu menyangkut sebuah lembaga gitu. Jadi kan mereka biasanya ada rilis katakanlah kegiatan terakhir, update terakhir kayak gitu. Nah, itu biasanya aku jadiin kayak patokan udah ada statement terbaru belum ya kayak gitu. Aku juga kayak ngecek-ngecek ke website lembaga kayak gitu. Tapi mostly source utamanya sih tiga itu ya kalau aku biasanya apa namanya statement narasumber, wawancara narasumber atau berita-berita online yang udah naik sama itu di lembaga itu. Sama juga kalau butuh untuk konten yang memang kontennya berupa analisis, maka otomatis aku itu beda lagi itu utamanya akan lebih ke jurnal atau riset-riset atau bahkan Hmm. peraturan-peraturan kayak gitu. Jadi tergantung jenis kontennya aja kalau aku. Kalau emang konten sehari-hari yang update-update cepat gitu, biasanya tiga yang lebih utama itu. Oh, keren banget sih Kak. Untuk harapan Kakak terhadap PR gimana Kak dalam memfasilitasi liputan berita? Oke, oke. Kalau dari aku pribadi sih untuk teman-teman PR entah itu pemerintah, non pemerintah atau swasta kayak gitu, aku coba berharapnya itu sih lebih ke kita karena media kan biasanya diundang sama tim PR gitu, jadi lebih ke dikoordinir dengan proper aja gitu, dengan lebih proper. Maksudnya bukan bukan terus berarti yang udah ada selama ini tuh nggak proper, enggak. Coba kan kadang ada yang kayak jangan sampai kita tuh dibiarkan kayak anak ayam hilang gitulah datang udah isi Hmm. buku isi identitas aja terus habis itu di dalam kita nggak tahu nih ngapain kemana harus gimana terus ntar kalau mau minta statement dari pembicaranya harus kayak gimana flow-nya gitu jadi lebih ke dikoordinir dengan lebih proper aja sih. Oke, Kak Gita mungkin segitu aja untuk podcast kali ini. Makasih banyak ya Kak, udah meluangkan waktunya. Terima kasih Makasih banyak Kak. Terima juga kasih untuk Bentar, Kak. Kak. Sofi dan teman-teman lain yang udah mau reach aku gitu. Aku minta maaf sebelumnya kalau misalkan ada perkataan yang kurang berkenan atau jawaban yang
belum memuaskan gitu. Tapi nanti kalau misalkan butuh sesuatu untuk ditanyakan lagi, bisa langsung reach aku aja lewat Sofi Oke. mungkin atau lewat Amin. email aku langsung. Kalau Halo Pak Dedi, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu menjadi narasumber PR untuk kelompok kami. Perkenalan, nama aku Mika Nevia, bersama partner aku Sofi dan rekan-rekan aku ada Gilbert, Crespo, dan Roger. Halo, Mas Siang. Oke, ya, oke Pak Dedi, kalau boleh tahu latar belakang Bapak ini public relation yang bekerja di perusahaan mana atau media mana ya Pak? Boleh dong dikasih tahu dan udah berapa tahun bekerja sebagai PR? Oke. Terima kasih teman-teman. Nama saya Dedi Risnanto. Kebetulan saya itu bekerja di Kompas TV. Saya megang corporate secretary yang membawahi legal dan PR sejak tahun 2011. Oh, keren banget Pak. Kalau berkenan Bapak boleh tampilin ID kantor Bapak nggak Pak? ID Oke, card. semoga kelihatan ya. Kelihatan? Wah, Ya. Kelihatan? kelihatan. Oke, Oke. siap. Bapak, aku mau tanya sih Pak. Sebagai Siap. PR itu kan harus tektokan ya sama jurnalis. Nah, tantangan utama yang Bapak hadapi saat berkomunikasi dengan jurnalis itu kayak gimana sih Pak? Siap. Gini, kebetulan saya kan di Kompas TV, perusahaan media juga. Jadi kalau kami berhadapan dengan jurnalis sih, sebenarnya yang harus dilakukan, ini kalau kami berhubungan dengan media lain ya, bukan di dalam. Dengan media lain itu kita membangun hubungan terlebih dahulu dengan mereka. Bukan sekedar kalau kita butuh kemudian kita menghubungi mereka, tidak. Tapi dari awal saya menerapkan ke teman-teman, kita juga harus berhubungan baik dengan mereka. Ada atau tidak ada, atau butuh atau tidak kita membutuhkan mereka. Jadi contoh misalnya kita sudah berkenalan dengan media-media lain yang berhubungan dengan apa yang nanti kita mau beritakan. Kalau bisa sampai ke personnya tuh secara apa ya, private ya. Dan contoh misalnya kita harus tahu tanggal ulang tahun mereka. Paling tidak wartawan yang membawahi kalau kita berita gitu ya, ada berita yang mau kita sampaikan, kita tahu nih desk mana yang bertanggung jawab terhadap berita yang kita mau tayangkan. Hari ulang tahunnya deh, kita sapa by WA misalnya. Mas, selamat ulang tahun ya. Lebaran, ucapin. Jangan hanya kita menghubungi mereka pada saat mereka butuh. Pada saat kita butuh. Jangan. Tapi setiap hari ada waktunya lah kita paling tidak ngechat mereka. Nah, dengan demikian, maka kalau kita membutuhkan media, memberitakan apa yang kita mau, yang dikeluarkan oleh perusahaan kita, maka akan lebih mudah. Tapi kalau cuma ketemu sekali-sekali, habis itu sudah, ya juga akan sulit menghadapi mereka. Gitu. Jadi kalau bisa sih Oh, secara berarti person itu, berarti kayak harus membangun hubungan secara personal iya supaya secara nanti bisa personal saling dengan mereka. kerjasama ya. Ya, gitu. Nah, dengan Oh, demikian itu oke. bisa meminimalisir kesulitan kita berhubungan dengan wartawan. Setahu saya, PR itu punya strategi dalam menyampaikan informasi kan. Nah, strategi utama apa yang digunakan agar informasi dari tim PR itu menarik bagi jurnalis? Menarik Oke, perhatiannya. baik Mbak. Jadi gini, paling tidak kita kalau berhubungan dengan media, kita paham dulu media yang mau kita hubungi itu media apa. Contoh misalnya Kompas TV. Kompas TV adalah media yang genrenya adalah berita. Kalau kita punya program, tentu kita tidak mungkin menghubungi media yang genrenya general entertainment. Paling tidak kita kasih yang Oke. sejenis. Nah, kecuali kita punya program, karena saya TV ya. Kalau kita punya program yang sifatnya general entertainment, kita pun harus bisa mencari media yang general entertainment. Contoh misalnya kalau Kompas TV ada stand up comedy ya. Stand up comedy kan genrenya tuh general komedi entertainment. Ya, kita cari media yang memberitakan yang mereka juga butuh akan media berita-berita entertainment gitu. Jadi strateginya jangan asal semua media kita sebar. Ya, contoh misalnya ada media yang genrenya otomotif, kita kasih berita mengenai politik kan nggak nyambung. Mereka nggak butuh mereka. Jadi strateginya kita harus tahu kita yang kita mau keluarkan berita apa, press release apa, ini cocoknya buat media yang genrenya seperti apa gitu. Jadi strateginya seperti Oh, itu. Kalau oke, mungkin boleh dilanjut. paling gampang begini. Kalau kita punya berita kan nggak mungkin kita sampaikan kepada media anak, berita politik nggak mungkin kita kasih. Pasti kita cari medianya media yang genrenya genre news gitu. Lanjut. Oke, lanjut Sofi boleh ini. Makasih ya Pak. Siap. Oke.
pertanyaan selanjutnya ya Pak. Menurut Bapak sendiri, kan tadi kita udah bahas tentang hubungan PR dengan jurnalis ya. Tapi menurut Bapak pribadi, seberapa pentingkah untuk membangun hubungan yang sangat baik itu antara PR dengan jurnalis? Gini, ini pengalaman saya dari tahun 2011 ya. PR itu kan tugasnya membangun image, bagaimana Ya. kita menghadapi tone yang negatif sehingga kita bisa ubah tone itu. Kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap brand awareness dari perusahaan. Nah, itu Ya. kan kebanyakan dilakukan oleh media. Kita nggak mungkin, ya kita juga bisa mungkin punya sosial media dari situ, tapi ujung-ujungnya berapa sih follower kita, berapa sih Hmm. yang mengikis kita kan, akhirnya kita perlu yang namanya media mainstream. Nah, seberapa perlu? Sangat perlu ya, kalau kita mau membangun image dari perusahaan kita. Walaupun sesama perusahaan media, perlu kita bangun image dengan mereka. Jadi, seberapa penting kita berhubungan dengan dengan media, dengan jurnalis sangat perlu ya. Karena salah satu penunjang dari tugas PR kan dalam membangun image perusahaan, brand awareness perusahaan adalah melalui media mainstream. Gitu, kalau menurut saya. Menurut saya, maksudnya setelah saya dalami, PR itu kan kadang mereka harus mengontrol narasi berita kan Pak, Tuh. agar bisa diterima oleh medianya. Pernah nggak ada kesulitan mengontrol narasi berita setelah informasi itu akhirnya dirilis ke media gitu? Kalau misalnya pernah Pak, mengatasinya gimana? Maksudnya kita menyampaikan press release, kemudian ternyata press release itu narasinya Berbeda gitu. negatif, berbeda gitu ya. Iya. Terus terang sampai hari ini sih kita belum pernah. Kenapa? Karena biasanya pada saat tim PR itu membuat press release, membuat suatu berita yang ingin disampaikan, itu istilahnya apa ya? Sebelum itu kita sampaikan kepada jurnalis atau kepada media atau dirilis, itu kita sudah cek terlebih dahulu. Dari teman-teman PR akan membuat rilisnya seperti apa, kemudian naik ke supervisor, kita akan lihat, baru terakhir ke saya lihat, kalau ada Hmm. hal-hal yang memang perlu kita konfirmasi, biasanya saya naik ke direksi. Ini kita mau rilis, Hmm. dampaknya seperti ini, positifnya begini, negatifnya gini. Gimana kalau Hmm. sudah sampai ke rilis? Nah, nanti setelah semua confirm, entah itu tayang apakah itu rilis atau tidak, ya semua sudah tahu risikonya. Tapi Hmm. semua risiko yang negatif kita minimalisir. Hmm. Jadi kita sih berusaha jangan sampai suatu berita atau press release itu kita sampaikan tapi belum melalui apa namanya gitu sih. Jadi puji Tuhan sampai hari ini kita belum pernah sih mengalami hal tersebut. Tapi berarti kalau misalnya hal itu terjadi agak sulit lah ya Pak mengatasinya, hanya bisa menerima aja gitu ya. Kalaupun itu terjadi kan kita punya kontingensi plan ya. Oh. Ya setidak-tidaknya kalau itu terjadi, kalau menurut hemat saya, ya berita yang kita sampaikan tersebut kalau bisa kita tarik. Nah, makanya tadi pentingnya Hmm. hubungan dengan jurnalis tadi Hmm. secara personal. Paling tidak kan kalau kita bahasa kita ya, Mas, Mbak, tolong dong, boleh nggak diturunin? Ternyata gue salah nih. Tapi Hmm. kalau hubungan baik itu tidak ada kan susah. Iya. Nah, kalau sudah dekat kan, bro, bro, tolong dong, bro. Gue salah nih Hmm. ternyata. Kan gitu. Tolongin gue dong. Nah, di situ. Jadi kalau kita sudah punya hubungan yang personal yang baik dengan jurnalis, mungkin kalau terjadi itu kita masih bisa lah. Walaupun berita itu sudah tayang ya, tapi Hmm. setidak-tidaknya kalau itu di portal kan bisa diturunkan. Nah. Gitu sih. Nah, Pak, kadang tuh jurnalis itu suka tiba-tiba meminta pertanyaan mendadak gitu nggak ya? Kalau misalnya memang iya, bagaimana PR eh, menangani atau menghadapi hal seperti itu yang mendadak dari jurnalis? Oke. Ya, itu sifat dari wartawan ya. Dia akan menggali, terus menggali, dan menggali. Makanya PR juga sebelum dia, istilahnya kalau saya keluar lah, keluar gitu ya, keluar kantor, entah itu menyampaikan sesuatu hal, teman-teman PR tuh emang harus kuasain dulu persoalannya tuh apa sih. Teman-teman harus paham tuh persoalannya apa. Hmm. Nah, makanya teman-teman PR kalau saya tekankan, jangan hanya ngerti PR-nya saja gitu, teknik menyampaikan, teknik wawancara, teknik menulis rilis, jangan cuma itu. Tapi paling tidak
teman-teman itu harus paham bisnisnya tuh kalian bekerja di bisnis apa sih? Pahami bisnisnya, pahami prosesnya. Lebih dalam lagi, pahami apa namanya aturan mainnya, hukumnya kayak apa. Nah, sehingga dengan demikian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks, teman-teman PR itu dalam tanda petik siap, Hmm. siap. Jangan, apalagi PR di media ya, dia harus paham tuh soal soal kode etik jurnalistik, soal P3SPS yang dikeluarkan oleh KPI. Kok siarannya begini? Nah, dia paham, bisa menjawab. Misalnya kok tiba-tiba Kompas TV nyarin rokok, nyarin iklan rokok sih. Dia paham, oh iya, karena iklan rokok kan kami tayangkan di atas jam 9 malam. Jadi nggak masalah. Oh, aturannya ada. Tapi kalau PR hanya sekedar, ya tolong dong buatin berita mengenai ini, tolong dong buatin press release mengenai ini, tanpa paham apa yang dia tulis. Nah, itu yang kejeblos-jeblos ya begitu tuh. Pada saat di lapangan tiba-tiba ditanya. Contoh misalnya, Kompas TV kan TV berita, kok punya stand up komedi, entertainment. Hmm. Kalau dia nggak paham prosesnya, kalau dia nggak paham bisnisnya, jawabnya pasti ngawur. Hmm. Tapi kalau dia paham, dia akan ngomong, ya stand up komedi kan bukan sekedar komedi. Stand up komedi adalah pencarian bakat yang bukan sekedar mencari bakat. Setelah terpilih, mereka akan dididik, akan ada pelatihan, akan ada bagaimana membuat komedi yang baik dan benar. Ujung-ujungnya apa? Ini kan bisa membawa komedi Indonesia menjadi lebih baik. Nah, tapi kalau dia nggak ngerti maksud dan tujuan stand up komedi itu, au aja nanti. Jadi seorang PR yang baik dia harus paham pertama kali dia bekerja di industri mana. Yang kedua dia paham akan bisnisnya. Syukur-syukur dia akan paham aturan mainnya seperti apa di bisnis itu. Gitu sih. Oh, keren juga ya, Pak. Ya, harus siap gitu. Harus siap. Iya. Kadang kan Pak, PR itu pasti apa sih mempunyai harapan agar kinerja kita tuh sama-sama baik dengan jurnalis gitu kan. Hmm. Apa sih harapan Bapak terhadap jurnalis dalam menjaga profesionalisme saat meliput berita dari informasi yang diberikan? Ya, jadi gini, kita sih berharap pada saat berita itu kita sampaikan ke jurnalis, kemudian jurnalis bisa menayangkan berita tersebut ya. Makanya saya bilang tadi kita paham aspeknya. Nah, paling tidak kalau kita paham, misalnya contoh begini aja deh. Seorang jurnalis itu terikat pada kode etik jurnalistik. Jadi dia kalau membuat berita, maka berita itu wajib dikonfirmasi ulang. Kalau dalam berita itu memberitakan dua pihak, maka pihak dua-duanya itu harus dikonfirmasi ulang. Itu tugas jurnalis. Dia terikat pada kode etik jurnalistik. Nah, bagaimana kita bisa membantu tugas jurnalis itu pada saat kita menyampaikan berita, berita yang kita sampaikan kepada jurnalis itu sudah terkonfirmasi, udah benar adanya. Jangan berita yang sekedar menurut perkiraan, enggak gitu, memang sudah pasti gitu. Nah, dengan demikian itu kita akan membantu tugas jurnalis tadi. Dia akan tanya, Mas, Mbak, nih sudah confirm ya? Confirm Mas, kita sudah tanya semua pihak. Jadi kita sudah misalnya kita Kompas TV akan bekerja sama dengan misalnya dengan Google. Ya Mas, kita sudah konfirmasi, pihak Google juga sudah setuju berita itu kita rilis. Nah, semacam itu. Jadi si wartawan itu tanpa harus menghubungi pihak Google, dia sudah confirm sama kita. Asal kita benar ya. Nah, jadi semua yang Oke. kita siapkan di berita itu sudah terkonfirmasi. Hmm. Itu membantu tugas jurnalis. Kalau demikian, ya biasanya sih akan tayang. Hmm. Gitu ya, Pak. Wah, oke. Keren banget sih Pak Dedi Siap. penjelasannya. Saya kayak jadi terinspirasi untuk menjadi seorang PR. Pak Dedi, terima kasih Ya, sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber sama-sama. kami. Semoga Ya, informasi yang Bapak berikan bermanfaat bagi kami dan ujian kami. siap. Semoga Makasih ya lulus Pak dan Dedi. dapat A semua. Ya, oke. Terima Makasih banyak kasih. Bapak.